Usaha saya kurang lebih ya hampir 15 tahun lah. Oh. Tanduk kebo bule dengan baja DMO 05 Julia saya lepas harganya 3.000. Harga 3 juta. Ada 2 juta. Ada bendera Palestinnya. Okay. Bajanya N695. Tanduk kebo bulenya juga tanduk kebo bule perempuan. Waduh. Yang udah kagak beranak. Nah, lo. Jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Ya. Sebab kalau kita mau bergerak, al-harokah barokah. Amin. Orang yang mau bergerak, insya Allah dapat keberkahan. Ya. Assalamualaikum Sobat Kreatif, kita ketemu lagi di tayangan YouTube kita Kopi Chat. Saat ini saya berada di salah satu saung golok sembelih Padang Lor. Nah, saya akan bincang ngobrol banyak tentang kegunaan golok yang diproduksi oleh salah satu pemilik atau bisa dibilang pengrajin pengasah golok yang berada di lokasi di Jakarta Selatan. Kita temui langsung. Assalamualaikum Pak Haji Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Selamat Imam. datang. Alhamdulillahilladzi ni'amihil mutakatsirah wa atayahul wafirah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qail ballighu anni walau ayat. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini saya kedatangan tamu dari tim YouTube Kopi Chat. Pada siang hari ini hadir di saung golok sembelih Padang Lor, Jati Padang Pasar Minggu. Nama saya Haji Imamuddin bin Haji Mukhtar yang berdomisili di Jati Padang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang secara kebetulan setiap pelaksanaan pelaksanaan penyembelihan Hari Raya Idul Adha, saya selalu menyediakan golok-golok atau pisau serta pisau seset untuk sembelih. Di antara koleksi-koleksi saya ya kurang lebih gini adanya. Namun masih ada juga di lemari berangkas penyimpanan golok. Ini hanya sebahagian kecil dipajang ya, kurang lebih zohiriyahnya seperti ini. Dengan berbagai macam jenis baja, dari baja lawas sampai baja modern. Pak Haji, langsung Pak Haji bisa ceritakan gak sih mungkin latar belakang atau sejarah Pak Haji bisa membuat bisnis seperti ini kan? Gitu. Ya. Awal mulanya terinspirasi dari orang tua saya sendiri. Orang tua saya adalah yang bernama Haji Mukhtar. Setiap tahun, setiap pelaksanaan Hari Raya Kurban selalu menyembelih dari musola ke masjid, dari musola ke masjid. Namun pada saat menjelang usia senjanya, kurang lebih waktu itu usianya 75 tahun, penyembelihan terakhir saya melihat ketika orang tua saya menyembelih, tenaganya sudah kurang layak. Meskipun goloknya tajam, namun karena tenaganya kurang, pada akhirnya ya itu pengaruh ya Pak Haji? Godot-godot pengaruh. Tenaga dan usia itu nggak bisa dibohongin ya. Maka setelah kejadian itu saya mulai melanglang buana, cari sono cari sini, golok yang bagus di mana, golok yang bagus di mana. Dengan izin Allah, alhamdulillah ketemu tempaan di Tarisi, Jasinga, ketemu tempaan di Parung, dan dengan berbagai macam arahan dari tim tempa, akhirnya saya mendapati berbagai macam jenis-jenis golok dengan baja yang berbeda. Ada yang baja yang ya boleh dibilang kalau habis dipakai suka kuning terus karatan, ada yang tahan karat, ada yang kuat berkali-kali di leher, ada juga yang cuma 2 kali, untuk selanjutnya nggak bisa lagi dipakai motong. Itu semuanya saya dapat informasi dari guru-guru saya dan tukang tempa yang berada di Ciseeng, yang berada di Parung. Pada akhirnya seperti ini nih, kurang lebih usaha saya ya
Usaha saya kurang lebih ya hampir 15 tahun lah. Oh, waktu yang 15 cukup tahun lama ya. Kurang lebih. Nih Pak Haji, Ya. mungkin Pak Haji bisa cerita sedikit ya, sebenarnya golok ini sejarahnya gimana sih? Orang di Indonesia khususnya gitu. Kalau mengenai sejarah golok awal mulanya ya dari orang-orang tua kita, dari sesepuh-sepuh kita, memang yang paling informasi yang paling valid dulu-dulunya yang saya dapat informasi dari orang tua saya Ya. itu dari Banten. Oh, Dari Banten. Setelah saya pengen tahu golok Banten kayak apa, ternyata memang golok Banten itu memang agak tebal dia. Dan ternyata multifungsi, artinya bisa dipakai ke kebun untuk nebang-nebang pohon. Kadangkala Idul Adha datang juga dipakai buat motong leher juga, Ya, gitu. Oke. Dan sekarang sudah mulai berkembang tentunya. Sekarang golok untuk menyembelih sudah mulai tipis-tipis begini, gitu. Dan sudah mulai ramping. Bahkan sekarang bisa dipakai ngaca golok. Udah kayak aluminium Pak Haji ya? Iya. Pak Haji bisa jelaskan nggak mungkin masing-masing golok itu kan punya ketajaman maupun fungsinya berbeda-beda. Nah itu kalau untuk menyembelih itu seperti apa, untuk yang petani tanaman itu seperti apa, nebang pohon dan lain-lain, itu ada perbedaan nggak Pak Haji? Kalau untuk menyembelih memang kalau teman-teman bilang harus flat ya. Ya. Flat yang dimaksud itu dari mulai posisi atas ke bawah begitu tuh. Contohnya ada Pak Haji di sini Pak Haji? Contohnya ini Ya. semua. Ini contohnya. ini buat yang nyembelih. Jembelih ini. Jembelih. Jembelih. Artinya rata semua atau gimana Pak Haji? Kan ada yang gagang besar, ujungnya besar tuh, ada yang isinya kecil nih Pak Haji. Betul. Kalau untuk yang kegunaan multifungsi ke kebun diantaranya, ini ketebalannya bisa jadi 3 kali ini, gitu. Dan ketajaman ininya juga nih, ketajaman pisaunya, ketajaman goloknya ini nggak tipis. Ya. Jadi dia melengkung gitu. Ya. Gendut kalau kita bilang gendut. Kalau ini nggak gendut dia, gitu. Jadi tipis. Ya. Makanya juga di leher enak dia sekali tarik, di kambing sekali tarik, gitu. Oke. Nah Pak Haji, ini bahan-bahannya apa aja Pak Haji kalau boleh tahu? Bahan dasarnya itu loh. Bahan dasarnya Dari perka atau dari bahan baja apa gitu Pak Haji? kalau yang ini bahan bajanya dari penro. Penro. Oke. Penro. Ini berapa senti? Ya. 30, Ini kurang 40 lebih ya? ada 40 cm. ya. Ada 40 cm. Penro. Ini juga penro. Ini penro. Ada 4 nih penro. Nah, kalau ini baju modern. Penrol itu adalah sambungan rel kereta Pak Haji ya? Penrol itu Ya, adalah yang- kalau teman-teman bilang anting kereta, Anting kereta. yang buat gencet rel. Nah, Gitu. Kalau ini baju modern Julia DMO 05. udah kayak aluminium ya, bening. Ya, bening. Biasanya begitu. Karena memang biasanya dari mulai cara ngebendingin badan ini dari mulai amplas 80, 120, 180, 600, 1000, 2000, 3000 sampai 5000 begini beningnya. Oh. Oke. Itu butuh waktu berapa lama untuk dari bahan mentah? Kurang lebih 1 jam dah. Amplas. Dari mulai kinclong sampai tajam. Nah, ya nanti bisa dipraktekin Pak Haji ya. Betul. Lihat. Pak Haji, ini boleh tahu gak di spill dikit harganya masing-masing dari mulai yang termurah sampai yang paling mahal? Iya. Ya. Begini aja dan nih, kalau seandainya nanti ada yang melihat YouTube ini Ya. dan mau berminat, ini tanduk kebo bule dengan baja DMO 05 Julia saya lepas harganya 3.000, harga 3 juta. Ya. Ini N695 harganya 2.000, 2 juta. 2 juta. Ini sama Ada 2 bendera juta. Palestina. Ada bendera Palestinnya. Oke. Bajanya N695. Ini sama 2 juta. Nah, Klep. apa Klep. yang membedakan Kapal.
perbedaan harga ada di mana Yang ngebedain mahal? harga tentunya sebagaimana kita pakai baju. Wah, harga kaos saja juga beda-beda. Ya. Yang dipakainya adem dengan yang dipakainya gerah. Gitu Pak Haji. Kalau ini karena memang baja pilihan, Ya. sarung dan gagangnya juga dipilih. Nah, Gitu. berarti sarung pengaruh ya harga. Bisa jadi aksesoris berpengaruh, aksesoris kayak gini nih, Ya. ada aksesorisnya berpengaruh gitu. Kalau ini kan polos saja. Kalau yang ya ini mah nggak seberapa aksesorisnya gitu. Kalau yang itu Pak Haji, yang ukiran itu pesan sendiri apa gimana? Bikin sendiri. Ini kebetulan ada salah seorang teman saya yang paham mengenai masalah aksesoris begini-beginian nih. Ya. Gitu. Jadi tinggal pesan aja ya. Tinggal pesen aja. Oh. Kalau ada yang mau ganti sarung, mau ganti gagang Ya. gitu, tinggal datang aja kemari. Untuk Gitu. ongkos biaya asa itu bervariatif atau sama semua Pak Haji? Bervariatif, kalau ini tentu lebih mahal. Nah. Gitu. Kenapa Karena Pak Haji? Apa karena Kenapa lebih mahal? Karena memang kita cari barangnya susah. Ini kan tanduk kebo ini, tanduk kebo. Kebonya kebo bule. Ya. Tanduk kebo bulenya juga tanduk kebo bule perempuan Waduh. yang udah kagak beranak. Nah loh. Tanduk kebo bule perempuan yang kagak beranak. Ya. Kalau orang tua kita dulu bilangnya udah apa? Udah baki. Udah baki. Ya bang? Udah baki. Udah kagak beranak. Ini Ya. nyarinya susah gitu. Nama-namanya apa sih Pak Haji? Sarung goloknya ini? Kayunya, jenis kayunya? Oh, jenis kayunya. Ini Ya. kebetulan nih gagang dan kayu sawo. Oh, Kayu sawo. Ya. Ini gagangnya kayu sawo, Ya. ininya sonokeling. Oke. Kalau ini tadi udah tanduk kebo bule, tanduk kebo hitam. Kalau ini sama dari sawo juga. Kalau ini tanduk rusa. Kayunya ini sarung amboina. Ini tanduk rusa. Ya. Ininya? Rusa Iya. ya? Ininya tanduk rusa, ininya amboina. Nah, gitu. Nah, kali ini sama nih bule-bule juga nih. Begitu. Jadi yang membedakan harga tentu memang Bahan. di samping bahan dan juga mau minta variasi yang model bagaimana gitu. Namanya Haji Muhammad Zubair. Ketika beliau melihat peralatan saya yang serba manual gitu, akhirnya beliau sisihkan rezekinya Buat? gitu buat membeli mesin BG. Oh. Mesin BG dia beliin Ya. tuh, harganya kurang lebih 5 jutaan. Itu apa fungsinya Pak Haji? Mesin BG itu? Jadi pada saat permukaan golok ini masih apa nih? Belum rata? Belum rata. Ya. Itu diratainnya pakai BG tuh. Gitu Oh, gitu. Gitu. Iya, iya. Lumayan. Beliau yang beliin. Dan beliau kebetulan punya kenalan di pemerintahan Ya. gitu. Pak Ustadz, bisa nggak nanti jangan sekedar main di golok begini aja, misi materi dong di tingkat nasional Ya. gitu. Nanti Pak Ustadz cuman di depan laptop aja gitu kata beliau nih. Nanti saya bantu, saya arahin. Pokoknya lumayan lah gitu ya. Tapi gimana ya? Gitu. Tapi sempat Pak Haji? Sempat ada tawaran begitu, dan beliau juga sampai pada saat ini membuka hati dan membuka tangan. Kalau seandainya saya berkunjung lagi dan mau minta, dikasih sama beliau kesempatan gitu. Tapi udah pernah coba ikut pelatihan, ikut melatih? Kebetulan belum. Sampai ada orang yang diutus oleh beliau kemari. Ya. Bener apa kagak ini orangnya? Ya. Setelah ngelihat barang saya seperti ini dengan peralatan segala macam, ya ini kagak salah lagi, ini udah Pak Haji, ayo dong gitu. Tapi sayanya di hati kayaknya belum gimana ya? Belum serak ya? Iya, belum serak gitu. Padahal kalau diukur sama finansial lumayan kayaknya. Iya, lumayan. Gitu. Lumayan buat tambah-tambahan. Buat tambah-tambahan. Tapi ilmu bukan sebaiknya di ini Pak Haji. Gimana tuh? Diamalkan. Jangan disimpan di sini Pak Haji. Iya sih emang. Pak Haji, total keseluruhan berapa sih yang Pak Haji produksi? Saat Ini semuanya kurang lebih ada 300 batang kali ya. 300 apa 400 batang gitu buat persiapan tahun 2026. Oke. Bagi teman-teman ya yang butuh, kemari aja dah dengan berbagai macam jenis baja dan aksesoris gagang sarung. Ya. Gitu. Sehari produksi berapa biasanya?
kita nggak bisa per hari berapanya. Jadi kadang-kala kita punya barang, misalnya minimal sih ke saya itu kalau datang ke tukang tempat minimal 10 batang. 10 batang. 10 batang. Yang mengerjakan berapa banyak? Yang mengerjakan di sono ya. Enggak di sini, yang di sini. Kalau yang di sini cuman berdua aja. Cuman berdua aja karena memang datang dari bengkel udah seperti ini, udah ada gagangnya, udah ada sarungnya. Tinggal ngerapin aja ya. Jadi kan ngerapiin, najemin. kita tinggal najemin, tinggal nginclongin. Oke. Gitu. Oke, Pak Haji, terakhir Pak Haji mungkin ada semacam apa ya namanya pesan moral buat masyarakat kita atau mungkin sedikit kasih saran. Artinya bahwa untuk anak-anak muda jangan takut untuk memulai usaha bisnis atau apa gitu ya, untuk bisa mengembangkan bakat dia, hobi dia gitu. Silakan Pak Haji. Ya, cuman pesan dan kesan saya ya bagi teman-teman dan siapapun yang menyaksikan wawancara ini, jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti mencari ilmu ya. Sebab kalau kita mau bergerak, al-harokah barokah. Orang yang mau bergerak insya Allah dapat keberkahan. Ya. Oke, gitu. Intinya cari keberkahan, jangan kekayaan. Keberkahan. Amin. Al-ghina, ghina nafsik. Ya. Orang yang kaya itu adalah kaya hati. Ya. Kalau hatinya udah kaya, insya Allah. Untuk teman-teman Kopi Chat 35, silakan yang menonton YouTube ini, silakan di subscribe, like dan komen. Oke, terima kasih banyak Pak Haji, sukses sehat selalu untuk usahanya dan juga untuk dakwahnya. Amin. Tidak pernah putus insya Allah ya. Berkah. Terima kasih Sobat Kreatif, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.